Pernahkah engkau merasa berada di titik di mana tubuhmu terasa lelah sekali, bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga lelah secara jiwa, ketika segala usaha yang kau lakukan terasa seperti berjalan di tempat, bahkan terasa sia-sia? Bayangkan betapa frustrasinya ketika kau sudah berjuang sekuat tenaga, mengerahkan segala daya dan upaya yang kau punya, namun hasil yang kau nanti tidak kunjung datang. Engkau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis dalam sujudmu memohon ampun dan ridhonya, namun apa yang kau pinta seolah-olah bergantung dan menggantung di langit, ya, tanpa ada tanda-tanda akan turun. Tidak sedikit dari kita yang pernah mengalami masa-masa seperti ini, di mana rasa putus asa perlahan mulai menggerogoti hati, dan engkau mulai bertanya-tanya, "Ya Allah, mengapa engkau menunda semuanya? Apa engkau benar-benar mendengar doaku? Apakah aku sudah terlalu lemah, sehingga tak layak menerima pertolongan darimu?" Keraguan dan tanda tanya semacam itu sangat manusiawi, terutama bagi orang yang sangat berharap dan telah berusaha keras. Namun di balik semua rasa lelah, kekecewaan, dan kesendirian yang kau rasakan saat ini, ada rahasia tersembunyi yang Allah ingin kau pahami. Tertundanya rezekimu bukan karena dia lalai atau tidak sayang, tetapi justru karena dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia untukmu, yang mungkin sekarang ini belum bisa engkau lihat dengan mata hati yang terbatas. Allah adalah Zat yang Maha Tahu, Maha Bijaksana dan Maha Pengasih. Dia mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, kapan waktu yang tepat untuk memberikannya, dan dalam bentuk apa yang paling bermanfaat. Saat engkau merasa seolah tidak ada jalan terbuka, ingatlah bahwa seringkali pintu-pintu yang kau ketuk itu bukanlah pintu yang tepat untukmu. Allah mungkin sedang menutup semua jalan yang kau lihat agar kau tidak tersesat di jalan yang tidak membawa manfaat. Jadi janganlah bersedih dan jangan sampai kau kehilangan harapan. Karena sesungguhnya di balik titik lelah itu ada kasih sayang Allah yang tak terlihat. Ia sedang mendidikmu, membentukmu, dan menguatkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tawakal dan lebih dekat kepadanya. Ini adalah fase penting dalam perjalanan hidupmu, di mana kesabaran dan keimananmu diuji. Allah tidak ingin memberikan semua yang kau inginkan secara instan tanpa kau lewati proses ujian yang berharga ini. Karena rezeki yang datang tanpa ujian seringkali tidak membawa keberkahan dan bisa membuat hati menjadi sombong atau lalai padanya. Jadi ketahuilah bahwa ketika kau merasa sepi dan tertunda, Allah sedang membentangkan sayap pelindungnya untukmu, agar kau tidak terjerumus ke dalam kekecewaan yang lebih dalam dan kesesatan yang lebih berat. Ia ingin kau tetap teguh, tetap percaya dan tetap berdoa. Karena ketika kelak pintu-pintu itu terbuka, engkau akan menyadari bahwa semua proses ini adalah tanda cinta Allah yang paling lembut, walaupun tidak kasat mata. Allah sedang membentukmu, bukan menghukummu. Ketika rezeki terasa tertunda dan segala jalan seolah tertutup rapat, jangan pernah langsung beranggapan bahwa Allah sedang menghukummu. Sebab sesungguhnya Allah tidak pernah menginginkan hambanya sengsara tanpa hikmah. Justru saat terasa berat itulah tanda bahwa Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tawakal. Allah Maha Kuasa. Dia bisa memberikan rezeki kapan saja dan dalam bentuk apa saja, bahkan tanpa kau harus berusaha panjang. Namun hikmah di balik tertundanya rezeki yang engkau alami adalah bagian dari proses pendewasaan hati dan jiwa. Dalam firman-Nya, Allah mengingatkan bahwa ujian dan cobaan adalah sarana untuk membersihkan hati dari ketergantungan berlebihan kepada dunia dan makhluk. Engkau belajar untuk tidak hanya berharap pada tangan manusia, melainkan mempercayakan segalanya hanya kepada Allah yang Maha Memberi. Proses ini, walau terasa pahit, adalah bentuk kasih sayangnya yang paling lembut dan paling bermakna. Bayangkan ketika kau sedang ditempa di dalam api ujian, sebenarnya itu adalah cara Allah memurnikan imanmu, membakar sifat-sifat buruk dalam diri yang tidak terlihat. Allah sedang menghapus sifat sombong, ego, dan kebergantungan pada dunia yang fana. Di saat engkau merasa rapuh dan tak berdaya, Allah justru memperlihatkan kepadamu bahwa hanya kepadanya lah tempat terbaik untuk bersandar. Ketika segala upaya manusia terbatas, Allah hadir sebagai penolong yang tak pernah gagal. Karena itulah, tertundanya rezeki bukanlah bentuk hukuman, tapi sebuah pembelajaran berharga yang seringkali terlupakan oleh kita. Ketika rezeki tiba, semoga engkau tidak lupa untuk bersyukur, bukan hanya karena hasil usahamu,
tapi karena itu adalah karunia dari Allah yang Maha Pengasih. Ini pula mengajarkan kita agar tidak cepat berputus asa, walaupun hidup kadang menyajikan ujian yang terasa berat. Kesabaran dalam ujian itulah yang menjadi jalan utama untuk meraih keberkahan dan ridha Allah. Bayangkan bagaimana hidupmu akan lebih bermakna jika setiap prosesnya engkau jalani dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diuji dengan berbagai kesulitan dan penundaan dalam menerima rezeki, tapi beliau tetap sabar dan yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Jangan lupa, ujian yang Allah berikan juga menjadi cara agar engkau semakin dekat kepadanya. Di saat engkau merasa sendirian, sesungguhnya Allah selalu mendengar doamu, menyertai setiap langkahmu, dan menyiapkan hikmah besar di balik keterlambatan itu. Ketika engkau belajar bersabar dan tawakal, hati mulai terisi dengan ketenangan yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kesadaran bahwa rezeki bukan hanya tentang materi, tapi tentang bagaimana Allah membentuk karakter dan hatimu akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Jadi, hadapilah ujian dengan lapang dada. Yakinlah bahwa setiap penundaan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Sang Pemberi Rezeki. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dan penuh berkah untukmu, yang mungkin tidak akan kau temukan jika jalan itu terbuka terlalu cepat. Maka jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti berharap. Teruslah berjalan dengan hati penuh percaya dan sabar, karena sesungguhnya tidak ada yang terbuang sia-sia di sisi Allah. Semua perjuanganmu akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu ke depan. Terkadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Kita seringkali menganggap bahwa rezeki adalah sesuatu yang terlihat dan berwujud. Uang, pekerjaan rumah atau kekayaan materi. Kita membayangkan bahwa jika semua kebutuhan dunia terpenuhi, maka hidup kita akan bahagia dan tenang. Namun hakikat rezeki jauh lebih luas. Dan dalam dari sekadar benda-benda materi yang tampak, rezeki itu juga mencakup ketenangan jiwa, kesehatan iman yang kokoh, keluarga yang harmonis, dan dekatnya hati kepada Allah. Seringkali, apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi kita, dan Allah dengan kebijaksanaannya memberikan apa yang kita benar-benar butuhkan untuk kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ada banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa seseorang yang tampak kekurangan materi justru memiliki kedamaian batin dan keimanan yang luar biasa. Sebaliknya, ada juga yang kaya raya tapi hatinya kosong dan jauh dari Tuhan. Ini menegaskan bahwa ukuran rezeki bukan semata dari harta benda, tapi dari rasa cukup, syukur, dan ketenangan hati. Maka ketika rezeki tertunda, itu bisa jadi bentuk penjagaan Allah, agar kita tidak terbuai oleh dunia yang fana dan terlena dengan kenikmatan seperti yang mudah sirna. Allah menjaga kita dari hal-hal yang bisa merusak hati dan iman kita, agar kita tetap istiqamah di jalannya dan senantiasa bergantung kepadanya. Penundaan rezeki juga bisa menjadi waktu agar kita memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam masa penantian ini, seringkali kita belajar lebih banyak tentang kesabaran, keikhlasan, dan keimanan yang sejati. Allah tidak selalu memberikan apa yang kita pinta dalam bentuk yang kita inginkan, tapi pasti memberikan yang terbaik menurut ilmunya yang maha luas. Bisa jadi, bentuk rezeki itu datang dalam cara yang tidak terduga dan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, jangan putus asa dan jangan merasa Allah menolak doa-doa kita. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap air mata yang jatuh dalam sujud, setiap usaha yang kita lakukan, semuanya dicatat dan diperhitungkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untukmu." Quran Surah Ghafir 60. Ini adalah janji yang pasti dan tidak pernah Allah langgar. Mungkin sekarang engkau belum melihat jawabannya, tapi percayalah, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah. Kesabaran dan tawakal adalah kunci utama agar kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan hati yang lapang dan penuh harap. Dengan bersabar kita menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Jadi jangan berhenti berharap dan teruslah memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
Karena rezeki yang paling hakiki adalah rezeki yang membawa kita semakin dekat kepadanya, yang membuat kita menjadi hamba yang lebih baik, lebih sabar dan lebih bertakwa. Dengan begitu, setiap ujian dan penundaan yang kita alami akan menjadi bagian dari kisah indah hidup kita yang penuh berkah dan kasih sayang. Allah yang tak terlihat oleh mata manusia, patut bersabarlah, karena janji Allah itu pasti. Di tengah segala ujian hidup dan rezeki yang tertunda, engkau mungkin merasa lelah dan mulai meragukan. Apakah segala doa dan usaha yang kau lakukan akan membuahkan hasil? Namun percayalah, wahai saudaraku yang sedang diuji, jangan pernah sekali-kali engkau berpikir bahwa Allah meninggalkanmu sendirian dalam kesulitan itu. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, dan tidak pernah mengecewakan mereka yang menyerahkan sepenuh harapan kepadanya. Penundaan rezeki bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah undangan lembut dari Allah agar kita kembali kepadanya dengan hati yang lebih tulus dan tawakal yang lebih dalam. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berserah diri dengan keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu dekat dan selalu mendengar setiap doa kita, meskipun terkadang jawabannya tidak datang secara instan. Kesabaran dalam menghadapi penundaan itu sangatlah mulia. Dengan sabar, kita belajar untuk menjaga hati tetap tenang dan ikhlas, menerima apapun ketetapan Allah dengan penuh keimanan. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia tidak langsung memetik buah pada hari yang sama. Ia harus menunggu waktu yang tepat, melalui proses yang kadang penuh tantangan, hingga akhirnya buah itu matang dan siap dipanen. Demikian juga dengan doa dan usaha kita, Allah yang akan menentukan waktu terbaik untuk memberkahi kita. Jangan pernah menyerah ketika jalan terlihat gelap dan rezeki tertunda. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah. Janji ini adalah penguat hati, agar kita tidak putus asa dan terus berjalan dengan penuh keyakinan. Ketika akhirnya rezeki itu datang, semoga kita tidak lupa untuk selalu bersyukur, mengingat bahwa itu adalah karunia dari Allah yang Maha Pengasih. Dan di balik rezeki itu, tetaplah jaga hubunganmu dengannya. Jangan sampai terlena dan jauh dari jalannya, karena sesungguhnya rezeki yang paling hakiki adalah rezeki yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, penuh kasih dan selalu bersyukur. Wahai saudaraku yang sedang diuji, yakinlah Allah tidak sedang membiarkanmu. Dia hanya sedang menyiapkan yang lebih indah untukmu. Teruslah berdoa, teruslah bersabar, karena janji Allah itu pasti, dan Dia tak pernah mengecewakan hamba yang menggantungkan harapannya kepadanya sepenuhnya.